Ardi baru berusia 10 tahun, tetapi hidup sudah memperkenalkannya pada pahit getir yang biasanya hanya dipikul orang dewasa. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja, dan ibunya menyusul tak lama setelah itu karena sakit yang tak mampu mereka obati, Ardi belajar menghadapi dunia seorang diri. Setiap pagi, ketika sinar matahari baru saja menyingkap kabut di atas atap seng, Ardi sudah berangkat dengan karung goni di pundaknya. Ia berjalan menyusuri jalanan kota, matanya awas mencari botol plastik, kardus bekas, atau kaleng berkarat yang bisa ditukar dengan uang receh. Dari situlah ia makan, membeli beras sekadar segenggam, atau sekadar roti basi dari warung. Gubuk kecil yang ia tempati berdiri miring di pinggir kota, tepat di perbatasan antara perumahan megah dan lahan kumuh yang jarang dilirik orang. Atapnya berlubang, dindingnya terbuat dari papan tak seimbang, dan ketika hujan datang, Ardi harus menadah bocoran air dengan ember-ember bekas. Namun, bagi Ardi, tempat itu adalah satu-satunya ruang yang bisa ia sebut rumah. Meskipun kerasnya hidup membuat tubuhnya sering lelah, hati Ardi tetap bersih. Ia tak pernah mencuri. Jika menemukan dompet jatuh, ia kembalikan meski dirinya lapar. Jika ada anak kecil menangis karena kehilangan mainan, Ardi tak segan membantu mencarikannya. Sikapnya yang tulus membuat beberapa orang tua di kampung kumuh itu diam-diam mengasihani Ardi, meski jarang yang bisa benar-benar menolongnya. Di dalam kesunyian malam, saat hanya suara jangkrik yang menemani, Ardi sering memandang langit berbintang. Dalam hatinya, ia menyimpan harapan sederhana, bisa sekolah lagi seperti anak-anak lain, bisa duduk di bangku kayu dengan buku di tangan, bukan karung di punggung. Bagi Ardi, hidup adalah perjuangan. Dan meski masih kecil, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan terus bertahan. Hari itu, panas matahari terasa lebih terik dari biasanya. Ardi berjalan sambil menyeret karungnya yang sudah setengah penuh. Keringat membasahi dahinya, namun ia tetap fokus menyisir jalanan, mencari benda-benda yang bisa dijual kembali. Di dekat sebuah gang sempit, matanya tertumbuk pada tumpukan sampah yang baru saja dibuang. Kardus besar dengan tutup setengah terbuka tergeletak di antara plastik-plastik hitam. Awalnya Ardi tak menganggap aneh, tapi ketika ia lewat, ia mendengar sesuatu, suara lirih, seperti tangisan. Ardi berhenti. Ia menajamkan telinga. Ya, benar. Dari dalam kardus itu, ada suara tangis kecil, lemah, dan penuh getir. Hatinya berdegup kencang. Dengan ragu, ia melangkah mendekat, lalu menyingkap tutup kardus itu dengan tangan gemetar. Matanya langsung membelalak. Di dalamnya, terbaring seorang bayi perempuan mungil. Tubuhnya dibungkus kain tipis yang sudah kotor. Wajahnya memerah karena terus menangis. Ya Tuhan, bisik Ardi, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bayi itu menggeliat. Tangannya yang kecil berusaha meraih sesuatu di udara. Tangisnya membuat hati Ardi seperti diremas. Anak berusia 10 tahun itu mendadak dilanda dilema besar. Ia sendiri kesulitan makan, hidup hanya dari sisa-sisa. Tapi bagaimana mungkin ia meninggalkan bayi sekecil itu sendirian? Ardi menoleh ke kanan-kiri. Tak ada seorang pun di sekitar. Jalanan sepi, hanya suara ayam berkokok dari kejauhan. Ia menggigit bibirnya, lalu akhirnya mengulurkan tangan, mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Bayi itu berhenti menangis sesaat ketika bersentuhan dengan kehangatan tubuh Ardi, seakan merasa sedikit aman. Tenang, jangan nangis ya. Aku ada di sini, ucap Ardi lirih. Meski ia tahu bayi itu tak mengerti kata-katanya. Dengan langkah tergesa namun hati-hati, Ardi membawa bayi itu pulang ke gubuknya. Sepanjang jalan, pikirannya kalut. Bagaimana ia bisa merawat bayi? Bagaimana memberi makan? Ia bahkan sering kelaparan sendiri. Namun, satu hal jelas dalam benaknya. Ia tidak sanggup membiarkan bayi itu mati kedinginan di tempat sampah. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Ardi duduk memandangi bayi perempuan yang kini tertidur di kain lusuh miliknya. Wajah mungil itu tampak begitu rapuh, seolah dunia bisa dengan mudah menghancurkannya. Tapi justru itulah yang menyalakan tekad baru dalam hati Ardi. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berjuang demi dirinya sendiri.
Kini, ia harus bertahan demi 2 nyawa. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berdesir lewat celah dinding gubuk yang tak rapat, membuat nyala lampu minyak bergoyang-goyang. Ardi duduk di lantai papan yang dingin, memeluk lututnya, menatap bayi mungil yang terbaring di atas kain lusuh miliknya. Bayi itu kembali menangis. Tangisnya kecil namun menusuk hati. Ardi panik. Ia mencoba menggendongnya, mengayun pelan, menepuk-nepuk punggungnya. Tangis itu mereda sebentar, lalu pecah lagi. Ardi menggigit bibirnya. Aku harus kasih kamu makan ya? Tapi aku nggak punya apa-apa. Gumamnya. Suaranya serak menahan cemas. Ia menoleh ke sudut gubuk. Hanya ada karung berisi barang-barang rongsokan yang besok pagi akan ia jual. Di luar, malam semakin larut. Warung-warung sudah tutup. Ia tidak tahu harus mencari kemana susu untuk bayi sekecil itu. Ardi menghela napas panjang. Kepalanya penuh dengan pikiran yang saling berbenturan. Aku bahkan sering lapar sendiri. Gimana mau kasih makan dia? Apa aku harus bawa dia ke panti asuhan? Mungkin di sana ada orang yang bisa merawatnya. Ada makanan, ada tempat tidur hangat. Bayangan panti asuhan terlintas dalam benaknya. Ia pernah mendengar dari orang-orang. Ada tempat seperti itu untuk anak-anak yang tak punya keluarga. Mungkin, jika ia menitipkan bayi ini, hidup bayi itu akan lebih baik daripada bersamanya. Namun, saat ia menatap wajah mungil itu lagi, semua keraguannya berubah menjadi perasaan asing yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang menancap dalam hatinya. Ikatan yang begitu cepat terbentuk, meski mereka baru bertemu beberapa jam. Bayi itu, dengan matanya yang terpejam dan tangannya yang menggenggam udara, tampak begitu tak berdaya. Dan entah kenapa, Ardi merasa ia tak bisa menyerahkan bayi itu begitu saja. Tangannya bergetar ketika ia membelai pipi bayi itu. Kalau aku tinggalin kamu, siapa yang jamin kamu nggak ditinggalin lagi? Aku juga sendirian, tapi mungkin kita bisa saling jagain. Tangis bayi itu berhenti sejenak, berganti dengan suara napas teratur. Ardi merasakan hangat yang aneh menjalari dadanya. Ia tidak lagi hanya melihat seorang bayi. Ia melihat alasan baru untuk bertahan hidup. Malam itu, setelah berpikir lama, Ardi akhirnya mengambil keputusan besar untuk seorang anak berusia 10 tahun. Ia akan merawat bayi ini sendiri, apapun yang terjadi. Aku nggak tahu gimana caranya. Tapi aku janji nggak akan ninggalin kamu, bisiknya. Ardi lalu menatap bintang-bintang yang berkelip di langit lewat celah atap gubuk. Ia tersenyum tipis, seolah mendapat petunjuk. Mulai sekarang, namamu, Bintang. Soalnya kamu datang di hidupku kayak cahaya kecil di langit gelap. Ucap Ardi pelan. Bayi mungil itu menggerakkan bibirnya, mengeluarkan suara lirih, seakan menjawab panggilan nama barunya. Ardi tersenyum lebih lebar, meski matanya berkaca-kaca. Di tengah kekurangan, di balik gubuk rapuh itu, lahirlah sebuah keluarga baru yang tak pernah Ardi bayangkan. Malam pun berakhir. Fajar menyingsing, dan bersama cahaya pagi, Ardi tahu bahwa hari-hari ke depan tak akan mudah. Namun kini, ia tidak lagi sendirian. Ada Bintang yang akan ia jaga, walau dengan seluruh tenaga yang nyaris tak tersisa. Hari-hari pertama bersama Bintang adalah masa yang paling membingungkan bagi Ardi. Ia tidak tahu bagaimana cara merawat bayi. Tangisan Bintang seringkali membuatnya panik, apalagi saat bayi itu lapar. Ardi hanya bisa mengguncang-guncang tubuhnya pelan, berharap tangis itu berhenti. Suatu pagi, setelah menjual karung rongsokannya, Ardi memberanikan diri bertanya pada penjual warung. "Bu, bayi kalau lapar, makannya apa ya?" Tanyanya polos. Penjual warung itu menatapnya heran. "Bayi? Kamu punya adik?" Ardi mengangguk cepat, takut kalau terlalu banyak pertanyaan muncul. "Kalau bayi, biasanya susu formula. Ada di toko sebelah, tapi harganya mahal, nak." Kata mahal itu seperti batu besar yang menghantam dada Ardi. Ia menghitung uang recehnya dengan hati berat. Hanya cukup untuk membeli sebungkus kecil, yang bahkan tidak bertahan lebih dari 2 hari. Tapi ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan koin-koin lusuhnya kepada kasir.
Malam itu, dengan tangan kikuk, Ardi mencampur susu bubuk ke dalam botol bekas yang ia temukan. Direbusnya terlebih dulu agar bersih. Saat ia menyuapkan Dot ke mulut Bintang, dan bayi itu mengisap dengan tenang, Ardi merasakan kepuasan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Senyumnya merekah meski perutnya sendiri kosong. Hari-hari berikutnya, Ardi belajar banyak. Ia bertanya kepada orang-orang yang bersedia menjawab, memperhatikan ibu-ibu muda di kampung kumuh yang merawat anak mereka. Bahkan diam-diam mencatat dalam ingatannya bagaimana cara menidurkan, membersihkan, atau mengganti kain pada bayi. Ardi harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bangun lebih pagi, memulung lebih jauh, bahkan menahan rasa lelah meski kakinya sakit. Ia tidak lagi memikirkan hanya dirinya. Setiap receh yang ia dapat kini sudah punya tujuan, susu dan popok untuk Bintang. Seringkali, ketika uangnya tidak cukup, Ardi memilih menahan lapar. Ia duduk di gubuknya, mendengar perutnya sendiri berbunyi, tapi matanya berbinar ketika melihat Bintang kenyang dan tertidur pulas. Dalam hati, ia berkata, "Gak apa-apa aku lapar, yang penting Bintang sehat." Meski keras, hari-hari itu membawa cahaya baru dalam hidup Ardi. Gubuk kecil yang dulunya terasa sepi kini dipenuhi tangis, tawa kecil, dan napas hangat bayi yang menjadi alasannya untuk terus bertahan. Untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar merasa punya keluarga lagi. Hari demi hari, tangis Bintang yang nyaring membuat warga sekitar mulai memperhatikan gubuk kecil milik Ardi. Biasanya mereka hanya melihat bocah itu lewat dengan karung goni di pundak. Wajahnya penuh debu dan peluh. Namun kini, mereka juga mendengar suara bayi dari dalam gubuknya. "Anak itu bawa-bawa bayi dari mana?" bisik seorang ibu-ibu di dekat sumur umum. "Jangan-jangan itu anak haram, dititipin orang. Kasihan juga ya, dia kan masih kecil. Mana bisa ngurus bayi?" Bisikan-bisikan itu terdengar hingga ke telinga Ardi. Setiap kali ia lewat, ada tatapan heran, sinis, bahkan kasihan. Namun, Ardi hanya menunduk, memilih diam. Yang ia tahu, Bintang butuh dirinya. Di antara banyak mulut yang mencibir, ada satu yang justru tergerak oleh keadaan Ardi, Bu Siti, pemilik warung kecil di ujung gang. Sejak lama ia memperhatikan anak yatim itu, sering melihat Ardi membeli roti basi atau mie instan dengan uang receh. Tapi sejak Bintang hadir, tatapan Ardi berbeda. Ada kelelahan, ada kekhawatiran, namun juga semacam cahaya tekad di matanya. Suatu sore, saat Ardi hendak pulang dengan karung separuh penuh, Bu Siti memanggilnya. "Di, sini sebentar." Ardi ragu, takut dimarahi karena membawa bayi. Namun langkahnya tetap maju. "Iya, Bu." Bu Siti menatap karung lusuh di punggungnya, lalu melirik botol susu kosong di saku Ardi. Ia menarik napas panjang. "Kamu beneran ngurus bayi itu sendirian?" Ardi mengangguk pelan. "Iya, Bu. Namanya Bintang." Mata Bu Siti berkaca-kaca. "Ya Allah, kamu masih kecil, Di. Berat sekali tanggung jawabmu." Tanpa banyak tanya lagi, Bu Siti masuk ke dalam warung dan keluar dengan sebungkus nasi serta sepotong ayam goreng. "Ini, makan dulu. Kamu jangan sampai sakit. Kalau kamu jatuh, bayi itu gimana?" Ardi menelan ludah. Ia ingin menolak karena malu, tapi perutnya yang kosong sejak pagi memaksa tangannya menerima. "Makasih, Bu. Makasih banyak." Sejak hari itu, Bu Siti sering menyelipkan makanan sisa warung untuk Ardi. Kadang sepiring nasi, kadang roti yang tak habis terjual. Bahkan ia juga memberi beberapa pakaian bayi milik cucunya yang sudah tak terpakai. Namun bantuan terbesar Bu Siti bukan hanya makanan atau pakaian, melainkan ilmu. Ia mengajari Ardi bagaimana cara memandikan bayi tanpa membuatnya kedinginan, bagaimana cara mengganti popok dengan benar, hingga cara menenangkan bayi yang kolik. Kalau bayi nangis nggak berhenti, coba dielus perutnya pelan-pelan. "Di, kadang masuk angin." Jelas Bu Siti suatu malam ketika ia mampir ke gubuk Ardi. Ardi memperhatikan dengan serius, menghafal setiap gerakan. Baginya, Bu Siti seperti cahaya kedua setelah Bintang, sosok yang memberinya arah di tengah kebingungan. Meski begitu,
Bisik-bisik warga tak pernah sepenuhnya hilang. Ada yang menganggap kehadiran Bintang akan jadi beban. Ada pula yang menaruh curiga seolah Ardi menyembunyikan sesuatu. Tapi di balik semua itu, Ardi menemukan sedikit kehangatan. Ia tidak lagi merasa benar-benar sendirian. Di suatu malam yang tenang, saat Bintang tertidur di pangkuannya, Ardi berbisik. "Lihat, Bintang, ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Mungkin kita nggak sendiri lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Ardi merasa punya harapan. Waktu berjalan pelan, hari-hari penuh tangis, tawa, dan lelah bergulir menjadi bulan. Bintang yang dulu hanya bayi mungil rapuh, kini mulai tumbuh. Pipinya semakin cabi, matanya berkilau setiap kali melihat Ardi. Dan yang paling membuat hati Ardi luluh adalah senyum Bintang. Senyum polos yang seolah bisa menghapus segala penat di tubuh bocah pemulung itu. Setiap pagi, sebelum berangkat memulung, Ardi selalu membelai kepala Bintang yang masih tertidur. "Aku pergi dulu, Bintang. Kamu jangan rewel ya," bisiknya. Lalu menutup pintu gubuk pelan-pelan. Ia akan kembali sore dengan karung lebih berat dari biasanya. Karena kini ia bekerja dengan satu tujuan, memastikan Bintang bisa kenyang, bersih, dan sehat. Bintang tumbuh menjadi anak yang ceria. Setiap kali Ardi pulang dengan tubuh lelah dan baju lusuh, Bintang akan menyambut dengan suara tawa kecil, menepuk-nepuk tangannya seakan sedang bertepuk tangan. Meski usianya belum bisa banyak bicara, kehadirannya selalu membawa kehangatan. "Bintang, aku pulang," seru Ardi dengan suara riang meski kakinya terasa berat. Dan tawa bayi itu menjadi hadiah yang lebih berharga dari uang receh hasil memulung seharian. Ardi mulai belajar bahwa keluarga bukan soal darah atau ikatan resmi. Keluarga adalah ketika seseorang mau saling menjaga, saling memberi alasan untuk bertahan. Dalam Bintang, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang, rasa memiliki. Malam-malam yang dulu sepi kini dipenuhi suara tawa kecil dan ocehan tak jelas dari Bintang. Saat langit mendung dan hujan turun menetes lewat celah atap gubuk, mereka berdua akan berpelukan di bawah selimut tipis. Bintang akan menempelkan wajahnya ke dada Ardi, mencari hangat. Dan Ardi, meski tubuhnya menggigil, merasa hatinya lebih hangat dari sebelumnya. Terkadang, ketika Ardi duduk termenung di depan gubuk, ia memandangi Bintang yang bermain dengan benda sederhana, tutup botol, kain sisa, atau potongan kayu kecil. Senyum Bintang yang begitu tulus membuat Ardi melupakan semua lelah. "Kalau nggak ada kamu, Bintang, mungkin aku udah nyerah sama hidup," bisiknya lirih. Hari-hari mereka tidak mudah. Ada malam ketika susu habis, dan Ardi hanya bisa mengelus kepala Bintang agar tertidur tanpa lapar. Ada juga siang ketika panas terik membuat Bintang rewel, dan Ardi harus menenangkan sambil tetap memulung barang. Tapi semua kesulitan itu terasa ringan saat ia melihat Bintang tersenyum lagi. Kini, Ardi tidak lagi merasa sendirian. Kehadiran Bintang menutup luka masa lalu yang pernah membuatnya hampa. Jika dulu ia hanya hidup untuk bertahan, kini ia hidup dengan tujuan. Senyum Bintang adalah matahari kecil di dunia gelap Ardi. Tawa Bintang adalah musik yang menenangkan, meski di luar gubuk dunia masih keras. Dan Ardi tahu, selamanya mereka akan jadi satu-satunya keluarga untuk satu sama lain. "Selama aku ada, aku nggak akan biarin kamu sendirian, Bintang," janji Ardi pada suatu malam, menatap bintang-bintang di langit. Bayi kecil itu tersenyum dalam tidurnya, seolah mendengar dan mempercayai kata-kata itu. Dan malam itu, Ardi merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar punya rumah, bukan dari papan dan seng, melainkan dari hati kecil yang dipenuhi cinta tulus seorang adik mungil yang ia sebut Bintang. Waktu terus bergulir. Bintang tumbuh semakin besar. Kini rambutnya panjang sebahu, matanya jernih, dan tawanya selalu membuat Ardi lupa akan kerasnya dunia. Ardi, meski masih remaja belia, tubuhnya semakin terbiasa menahan lelah. Tangannya penuh kapalan akibat memulung dan pekerjaan serabutan lain. Namun ia tidak pernah mengeluh, karena setiap tetes keringat selalu ia persembahkan untuk satu hal, masa depan Bintang. Pada suatu sore, saat duduk di depan gubuk usang, Ardi memperhatikan anak-anak sebayanya Bintang berlari-lari kecil dengan seragam putih merah. Mereka tertawa,
saling bercanda, dan membawa tas sekolah di punggung. Bintang, yang duduk di pangkuan Ardi, menatap mereka dengan mata berbinar. "Mas, aku pengen kayak mereka," katanya polos. Ardi terdiam. Hatunya tercekat. Kata-kata sederhana itu menusuk dalam-dalam. Malamnya, saat bintang terlelap, Ardi merenung. Ia menatap langit penuh bintang, lalu bergumam pelan. "Aku nggak bisa biarin kamu hidup kayak aku, Bintang. Kamu harus sekolah. Kamu harus punya masa depan lebih baik dari kakakmu ini." Sejak malam itu, tekad Ardi semakin bulat. Ia mulai menyisihkan sebagian uang hasil memulung dan pekerjaan kecil lainnya. Bukan hal mudah. Seringkali ia harus menahan lapar lebih lama, atau berjalan lebih jauh agar karungnya penuh. Tapi setiap kali ia merasa goyah, ia mengingat tatapan Bintang yang begitu penuh harap. Perlahan, uang itu terkumpul. Receh demi receh, lipatan uang lusuh yang disimpannya di bawah tikar gubuk menjadi bukti kerja kerasnya. Bu Siti, yang selalu memperhatikan perjuangan Ardi, sesekali membantu dengan memberi pinjaman kecil atau membelikan perlengkapan sekolah seadanya. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Dengan pakaian sederhana yang diberikan Bu Siti, rambut disisir rapi, dan tas sekolah bekas di punggungnya, Bintang menggenggam erat tangan Ardi. Wajahnya berseri-seri, meski kakinya sedikit gemetar. "Mas, aku beneran bisa sekolah?" tanyanya lirih. Ardi mengangguk, menahan haru. "Iya, Bintang. Mulai hari ini kamu jadi murid. Belajar yang rajin, ya, biar cita-citamu tercapai." Saat mereka melangkah ke sekolah dasar negeri di pinggir kota, banyak tatapan yang mengikuti. Beberapa guru terkejut melihat seorang anak kecil, berpakaian lusuh namun rapi, datang bersama kakaknya yang masih sangat muda. Namun setelah mendengar cerita singkat dari Ardi, kepala sekolah menerima Bintang dengan hangat. Ketika lonceng sekolah berbunyi, Bintang masuk ke kelas barunya. Ardi berdiri di luar jendela, melihat adik kecilnya duduk di bangku kayu dengan buku tulis di atas meja. Ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Campuran lega, bangga, dan bahagia. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Akhirnya, Bintang, kamu mulai menggapai masa depanmu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap pagi, Ardi bangun lebih awal, menyiapkan pakaian sekolah Bintang, menyisir rambutnya, lalu mengantarnya ke sekolah sebelum pergi memulung. Meski tubuhnya semakin lelah, hatinya semakin kuat. Karena kini, ia tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok yang lebih cerah. Bintang pun semakin berkembang. Ia belajar membaca, menulis, dan berhitung. Setiap pulang sekolah, ia bercerita panjang lebar tentang guru dan teman-temannya. Ardi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, meski matanya kadang terpejam karena lelah. Senyum dan tawa Bintang kini bukan hanya penyemangat, tapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah keterbatasan. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Ardi kembali berjanji pada dirinya sendiri. "Bintang, aku nggak akan biarin kamu jatuh. Aku akan kerja keras sekuat tenaga, supaya kamu bisa sekolah setinggi mungkin. Kamu harus punya hidup yang lebih indah dari aku." Itulah titik balik kehidupan mereka. Dari gubuk kecil di pinggir kota, dari seorang bocah pemulung yang menolak menyerah, lahirlah harapan baru. Harapan yang berbentuk seorang anak bernama Bintang, yang kini melangkah menuju masa depan. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Hujan deras mengguyur kota berhari-hari, membuat jalanan becek dan gubuk-gubuk reyot di pinggiran kota bocor di sana-sini. Ardi sudah terbiasa menadah air hujan dengan ember bekas. Tapi kali ini, masalah yang jauh lebih besar datang menghantam. Bintang jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil dan demam ringan. Ardi berpikir, mungkin hanya masuk angin. Ia mencoba mengompres kening Bintang dengan kain basah, seperti yang pernah diajarkan Bu Siti. Namun malam berganti malam, panas tubuh Bintang tidak kunjung reda. Nafasnya tersengal, batuknya makin parah, dan tubuh kecilnya semakin lemah. "Bintang, bangun, jangan tidur terus." Ardi mengguncang pelan tubuh adiknya, panik melihat wajah pucat itu.
Bu Siti datang setelah mendengar kabar. Ia langsung memeriksa keadaan Bintang, lalu menatap Ardi dengan wajah serius. Di, ini nggak bisa dibiarkan. Bintang harus segera dibawa ke rumah sakit. Ardi terdiam. Kata rumah sakit membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu berarti biaya, dan biaya berarti uang, sesuatu yang hampir tak pernah ia miliki dalam jumlah besar. Namun melihat tubuh mungil Bintang menggigil, Ardi tidak punya pilihan. Ia menggendongnya, berlari ke puskesmas terdekat dengan tubuh basah kuyup oleh hujan. Di ruang pemeriksaan, dokter memberi kabar yang membuat dunia Ardi runtuh. Anak ini terkena infeksi paru-paru. Harus dirawat segera. Kalau terlambat, bisa berbahaya. Ardi menelan ludah. Suaranya tercekat. Biayanya, dok. Dokter menatapnya iba. Cukup besar. Nak, kamu punya keluarga atau wali yang bisa membantu? Ardi hanya menggeleng pelan. Air mata menetes di pipinya. Malam itu, ia duduk di ruang tunggu rumah sakit, menggenggam tangan Bintang yang lemah. Hatinya hancur. Ia sudah bekerja siang dan malam, memulung lebih keras dari siapapun, tapi uangnya tak pernah cukup untuk biaya sebesar itu. Kenapa harus kamu, Bintang? Bisiknya sambil menahan tangis. Dalam keputusasaan, Ardi mulai berpikir tentang satu-satunya barang berharga yang masih ia miliki. Sebuah kalung perak dengan liontin kecil, peninggalan orang tuanya. Kalung itu selalu ia jaga. Satu-satunya kenangan nyata yang masih mengikatnya pada masa lalu. Ia menggenggam kalung itu erat. Matanya basah. Apa aku harus jual ini? Kalau dijual, mungkin cukup buat bayar sebagian biaya. Tapi kalau aku kehilangan ini, aku kehilangan jejak terakhir dari ayah dan ibu. Pertarungan batin itu mengirisnya. Kalung itu adalah warisan cinta keluarganya. Namun nyawa Bintang jauh lebih berharga. Ardi menatap wajah pucat adiknya. Bintang menggeliat lemah. Matanya sedikit terbuka. Menatap kakaknya dengan senyum samar meski tubuhnya sakit. Senyum itu, walau rapuh, menyalakan api baru di hati Ardi. Kalau ini memang harus aku lakukan, aku rela. Aku nggak mau kehilangan kamu, Bintang. Kamu satu-satunya keluargaku sekarang. Dengan tangan bergetar, Ardi melepaskan kalung dari lehernya. Menggenggamnya kuat-kuat seakan memberi salam terakhir kepada masa lalunya. Ia bersiap mencari pembeli, meski hatinya terasa hancur. Malam itu, di ambang keputusasaan, Ardi belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya, menyerahkan sesuatu yang paling berharga demi orang yang ia cintai. Namun ia tidak tahu, keputusan ini akan membuka jalan menuju perubahan besar dalam hidup mereka. Ardi berjalan dengan langkah gontai. Kalung peninggalan orang tuanya tergenggam erat di telapak tangan. Ia berniat menjualnya malam itu juga, demi biaya pengobatan Bintang. Namun sebelum sempat keluar dari rumah sakit, suara panggilan familiar menghentikan langkahnya. Terdengar teriakan Bu Siti. Napasnya terengah-engah. Ia datang bersama beberapa warga kampung. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Ardi menunduk, merasa malu. Bu, aku nggak punya pilihan. Aku harus jual kalung ini buat bayar dokter. Kalau nggak, Bintang bisa. Bu Siti langsung menggenggam bahunya. Matanya berkaca-kaca. Kamu nggak sendirian, Nak. Kita semua di kampung sudah dengar. Banyak yang peduli. Kami kumpulin uang seikhlasnya. Mungkin belum cukup, tapi ini bisa jadi awal. Seorang bapak tua menyodorkan amplop lusuh berisi uang receh. Lalu ibu-ibu lain menyerahkan beberapa lembar uang kertas. Ardi tertegun. Tangannya bergetar saat menerima bantuan itu. Tapi, kenapa kalian mau bantu aku? Tanyanya lirih. Karena kami lihat perjuanganmu, Di. Jawab Bu Siti dengan suara tegas. Anak sekecil kamu rela berkorban demi adikmu. Kamu nggak pantas berjuang sendirian. Kabar tentang Ardi dan Bintang ternyata cepat menyebar. Salah seorang warga yang punya kenalan wartawan lokal memberitakan kisah mereka. Seorang bocah yatim piatu yang merawat bayi temuan dengan penuh kasih sayang, bahkan rela menjual peninggalan orang tuanya demi menyelamatkan adiknya. Artikel itu menyentuh hati banyak orang. Dalam beberapa hari,
Media sosial dipenuhi komentar doa dan dukungan. Tak sedikit yang menawarkan bantuan. Hingga akhirnya, seorang dermawan yang enggan disebut namanya datang langsung ke rumah sakit. Ia berbicara dengan dokter dan memastikan semua biaya pengobatan Bintang ditanggung. Anak ini harus sembuh. Jangan khawatir soal biaya, katanya singkat. Ardi tertegun. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih. Namun dermawan itu hanya tersenyum hangat. Jaga adikmu baik-baik. Dunia butuh orang berhati besar sepertimu. Malam itu, saat Bintang akhirnya mendapat perawatan yang layak, Ardi duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam tangan mungil adiknya. Beban berat yang selama ini menekannya perlahan terangkat. Ia menatap Bu Siti dan warga yang masih setia menemaninya. Lalu menatap langit-langit putih ruangan itu. Hatinya berbisik penuh syukur. Terima kasih, Tuhan. Aku pikir aku sendirian. Ternyata masih ada banyak hati baik di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari penuh putus asa, Ardi bisa tersenyum dengan tenang, yakin bahwa masa depan mereka masih punya harapan. Hari-hari di rumah sakit penuh kecemasan akhirnya berbuah manis. Setelah dirawat intensif selama beberapa minggu, kondisi Bintang berangsur membaik. Demamnya reda, napasnya kembali stabil, dan pipinya yang sempat pucat mulai bersemu merah lagi. Ardi tak pernah lepas dari sisi ranjangnya. Ia selalu menggenggam tangan mungil itu, seolah takut jika Bintang akan pergi meninggalkannya. Maka ketika dokter tersenyum dan berkata, "Adikmu sudah sehat, sebentar lagi boleh pulang." Air mata bahagia langsung mengalir di pipi bocah itu. "Bintang, kamu sembuh," bisiknya sambil mencium kening adiknya. Bayi itu hanya tersenyum, matanya berbinar, seakan mengerti arti kebahagiaan yang sedang dirasakan kakaknya. Kisah Ardi dan Bintang yang sempat diberitakan media lokal ternyata tidak berhenti di situ. Banyak orang yang tergerak untuk membantu, bukan hanya untuk biaya rumah sakit, tapi juga masa depan mereka. Seorang dermawan menawarkan tempat tinggal yang lebih layak, sebuah rumah kecil sederhana namun kokoh, jauh lebih baik daripada gubuk reot yang selalu bocor ketika hujan. Ketika Ardi dan Bintang pertama kali menginjakan kaki di rumah baru itu, mereka saling berpandangan. Ardi tertegun menatap dinding yang rapat tanpa celah, atap yang tidak berlubang, dan lantai yang tidak lagi dingin kayu lapuk. "Mulai sekarang, kita beneran punya rumah, Bintang," katanya dengan suara bergetar. Bintang tertawa kecil, memeluk kakaknya erat. Tak berhenti sampai di sana, Ardi pun mendapat kesempatan untuk berubah. Dengan rekomendasi dari Bu Siti dan bantuan para dermawan, ia diterima bekerja di sebuah toko kelontong. Meski upahnya sederhana, pekerjaannya jauh lebih terhormat dan stabil dibanding memulung. Ia belajar cepat, ulet, dan penuh tanggung jawab, membuat pemilik toko bangga padanya. Kini, setiap pagi Ardi tidak lagi berangkat dengan karung lusuh, melainkan dengan kemeja sederhana dan wajah penuh semangat. Namun meski kehidupannya berubah, hatinya tetap sama, tulus, rendah hati, dan penuh cinta untuk Bintang. Hari-hari mereka dipenuhi cahaya baru. Bintang tumbuh sehat, rajin sekolah, dan selalu ceria. Setiap kali pulang, ia berlari ke pelukan Ardi sambil bercerita tentang pelajaran atau teman-temannya. Dan setiap malam, mereka berdua duduk di depan rumah kecil itu, memandangi bintang-bintang di langit, mengenang perjalanan panjang mereka. "Mas," kata Bintang suatu malam, "kalau aku besar nanti, aku mau bikin Mas bangga. Mas udah berkorban banyak buat aku." Ardi tersenyum, mengusap kepala adiknya. "Aku udah bangga sama kamu dari dulu, Bintang. Kamu alasan aku kuat. Kita keluarga, dan itu yang paling penting." Novel ini ditutup dengan gambaran dua sosok sederhana yang kini hidup bahagia sebagai keluarga sejati. Mereka membuktikan bahwa cinta dan ketulusan hati dapat mengatasi segala rintangan, bahkan yang paling berat sekalipun. Di bawah langit malam yang bertabur cahaya, Ardi dan Bintang duduk berdampingan, saling menggenggam tangan. Tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi keputusasaan. Yang tersisa hanyalah harapan, kehangatan, dan cinta yang akan selalu menyinari jalan mereka. Bintang bersinar tamat bintang bersinar.